Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DK Channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan integral tentu. Ini merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu tentang integral tentu. Baik, untuk lebih jelasnya coba kalian simak beberapa video berikut ini. Ini kita sekarang akan menghitung luas suatu daerah dengan integral. Yang pertama kita akan menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Jadi ada kurva, ada sumbu X sebagai pembatas. Oke, langsung aja, ini contohnya. Ini dia bentuk-bentuk kurvanya ya. Oke, ini bentuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Lihat, ini ada kurva fx, ada kurva fx, dan ini ada kurva fx juga ya. Dibatasi oleh sumbu X juga dibatasi oleh sumbu X. Ya. Kalau ini ada kurva seperti ini ya, terus yang dihitung adalah luas di bawah kurva dan dibatasi oleh sumbu X. Ini langsung aja, luasnya adalah luas dari kurva itu, luas dari daerah yang diarsir itu, maaf. Nah, ini ya, luas yang di daerah yang diarsir, luasnya integral dari A sampai B ya, dari kiri sampai kanan. Fungsinya apa? Fungsinya fx. Jadi fx dx. Nah, inilah luasnya ya. Oke, bisa ya? Bisa. Kalau seandainya kurvanya ada di bawah sumbu X nih, sekarang ini dia kurvanya. Kurvanya ada di bawah sumbu X, berarti luas sama integral dari A sampai B, batasnya ya, ini dari A sampai B, batas arsirannya, fungsinya fx, berarti fx dx. Karena dia ada di bawah sumbu X, kasih min. Gitu ya. Kenapa kasih min? Karena kalau kalian hitung nanti integral ini hasilnya negatif. Karena luas nggak boleh negatif, kasih lagi dengan negatif, gitu ya. Sip. Oke. Terus berikutnya yang ini. Ini gimana nih? Ada daerah yang di atas dan ada daerah yang di bawah. Kalau ada dua daerah seperti ini dihitung satu-satu. Maksudnya satu-satu gimana? Ini ada daerah yang pertama nih. Ini sebagai daerah yang pertama. Inilah daerah yang kedua, gitu ya. Jadi luasnya itu adalah dua kali. Luasnya itu sama dengan adalah luas yang pertama ditambah dengan luas yang kedua, gitu. Luas yang pertama itu dia ada di atas sumbu X. Jadi integral dari A sampai apa nih? B ya, sampai sini nih. Dari A sampai B. Fungsinya apa? Fx. Fx dx. Cukup. Yang kedua, dia ada di bawah sumbu X. Kita terus deh, integral dari B sampai C ya. Fungsinya fx juga sama fx dx. Karena ada di bawah berarti tandanya apa? Min. Seperti ini ya. Sip, ini dasarnya. Oke, paham sampai sini? Oke, enough. Lanjut kembali. Ini ya. Sekarang ada integral luas yang dibatasi oleh lebih dari satu kurva. Ini saya ada 4 contoh nih ya. Yang pertama nih. Yang pertama ada kurva fx dan kurva gx. Misalnya luas yang diletakkan yang di bawahnya, saya arsir nih. Nih, luasnya daerah sini dan sekaligus daerah sini. Ya, ada dua daerah sebenarnya ya. Daerah yang pertama ini sama daerah yang kedua. Kenapa dijadikan dua daerah? Karena yang membatasinya beda. Daerah yang pertama yang membatasinya adalah kurva atau garis fx ini, yaitu garis yang hijau. Terus daerah yang kedua dibatasi oleh garis yang merah ini, yaitu gx. Jadi luasnya itu dua kali. Luas yang pertama ditambah dengan luas yang kedua. Luas yang pertama jelas integral dari kiri sampai tengah. Misalnya saya kasih batas di sini dari A, ini B, di sini C misalnya ya. Berarti dari A sampai B, gitu kan? Fungsinya apa? Fx, berarti fx dx. Nah, daerah yang pertama dibatasi yang hijau, berarti fx ditambah daerah yang kedua dari B sampai C. Dari B sampai C dibatasi yang merah. Yang merah apa? Gx. Gitu ya. Dx. Itu dia. Sip, paham sampai sini ya? Jadi dibikin dua daerah. Begitu juga yang contoh berikutnya ini, lihat. Nih ya. Misalnya yang diarsir daerah bawah sini nih. Saya arsir sekarang. Ini yang saya arsir, ini dia. Ini dia. Sama ini dia.
Nah, ini ya. Jadi ada dua daerah. Daerah yang pertama, ini dia. Ini daerah yang kedua ini. Saya kasih batas. Yang kiri pojok sini berarti mulainya ini A, yang tengah ini B, yang sini ini C ya. Luasnya sama 2 kali yang pertama dan yang kedua. Berarti luasnya sama dengan luas yang pertama ditambah dengan luas yang kedua. Luas yang pertama adalah integral dari A sampai B. Dari A sampai B. Fungsinya apa nih yang pertama nih? Lihat yang hijau ini. Itu fx. Dx ditambah luas yang kedua. Yang mana? Yang merah. Yaitu gx. Dari mana? Dari B sampai C ya, dari B sampai C. Garisnya adalah gx dx. Sip, ini dia ya. Lanjut, yang ketiga berikutnya, yang ini dia. Ini dibatasi dua grafik. Ada bagian atas, ada bagian bawah ya. Arsilanya mana ini? Ini ya, ini arsilnya ini. Misalnya ini dari A ini sampai B, gitu kan ya. Luasnya gimana? Luasnya adalah integral dari batas yaitu A sampai B. Fungsinya adalah fungsi yang atas ya. Fungsi yang lebih di atas kurangi fungsi yang di bawahnya. Fungsi yang bawah dx nanti. Yuk, lihat perhatikan. Yang atas yang mana nih? Yang hijau kan, yaitu fx. Kurangi yang bawah, yang merah yaitu g. Kasih dx, selesai ya. Ini juga sama nih, yang ini, yang terakhir, yang keempat. Yang di atas yang mana mas? Ini dia. Antara dua grafik ini. Perhatikan, posisi yang lebih di atas, itu yang mana? Yang hijau atau yang merah? Yang hijau kan, posisinya lebih di atas. Yang hijau yaitu yang fx. Berarti luasnya adalah integral dari batasnya, misalnya sini A sampai sini B. Dari A sampai B, ya kan ya? Yang lebih di atas yang hijau. Yang hijau itu adalah fungsinya fx. Berarti fx kurangi yang bawah yaitu yang merah, gx. Dx. Ini dia ya. Sip, bisa ya? Oke, enough. Oke, ini contoh yang pertama, kita mencari luas dari daerah arsilan dengan integral. Oke ya. Ini sebenarnya contoh yang paling mudah. Kenapa? Karena sudah ada grafiknya, ditunjukin di sini grafiknya, daerah arsilannya sudah ada dan persamaannya juga sudah ada, gitu ya. Tidak susah untuk menghitung luas yang seperti ini. Langsung aja luas sama dengan integral, gitu ya, dari batas kiri sampai batas kanan 0 sampai 2. Fungsinya mana? Ya, ini grafik ini fungsinya, yaitu x kuadrat min 4x ditambah 4 dx. Langsung kita integralin, x kuadrat jadi apa? Sepertiga x pangkat 3 min 4x kuadrat. 4 ini pangkat 1 berarti 4 bagi 2 2x kuadrat ditambah dengan 4x ya. Cukup, baru dimasukin dari 0 sampai 2. Yuk kita masukin angka 2 dulu ke x. X nya diganti 2 pangkat 3 8 kali sepertiga jadi 8/3 dikurangi 2 kuadrat 4 kali 2 ada 8 ditambah dengan 4 kali 2 ada 8. Sip, ini jika dimasukin 2. Sekarang dikurangi jika dimasukin 0 pangkat 3 0, tulis 0 kuadrat 0 lagi ya kan, tambah 0 lagi loh, 0 semua ya. Oh, berarti ini habis semuanya loh, cerut cret. Ini min 8 cerut cret hilang, tinggal jawabannya 8/3 gitu ya. Jawabannya 8/3. Apa? Satuan luas ya, satuan luas. Ternyata untuk bentuk-bentuk yang seperti ini ada bentuk istimewanya, ada cara mudahnya. Ya, bentuk-bentuk istimewa ini bisa kita gunakan pakai cara cerdasnya nih, atau cadas. Bisa kalian gunakan pakai cadas atau cara cerdasnya untuk yang seperti ini ya. Ternyata untuk yang seperti ini luas contohnya nih, ini luas untuk daerah yang seperti gunung itu luasnya adalah 2/3 dari luas kotak yang menutupi gunungnya. Ini luas kotaknya. Misalnya di situ tingginya A, lebarnya atau panjangnya B, jadi ya luasnya adalah 2/3
A kali B gitu ya. Yang jelas 2/3 dari daerah atau kotak yang menyelubunginya. Ini juga sama, walaupun ini kecil, ini kan setengahnya, ini ya sama 2/3 dari kotak. Tapi kalau yang di luarnya nih, ini di luar gunungnya, luasnya bukan 2/3 tapi 1/3 dari luas kotaknya. Ini juga sama, yaitu luasnya berapa? Sepertiga dari luas kotaknya. Coba Mas diaplikasikan ke soal ini. Boleh. Yuk, kotaknya mana nih? Ini daerahnya. Kotaknya itu berarti yang menyelubunginya. Nih ya, nih sini, terus ini ke sini, ini ke sini ke atas menyelubungi. Nah, ini ke sini. Nah, maksudnya kotaknya ukurannya berapa kali berapa? Lihat, kalau dari sini ke sini jelas yaitu 2. Ini ke sini berapa? Lihat, saat X-nya 0, berapakah nilai Y di sini? Masukin. Jika X-nya diganti 0, ganti 0 habis, ganti 0 habis, tinggal 4. Oh, berarti sini nilainya 4. Gitu ya. Jadi luasnya, karena ini di luar gunung ya, di luar gunungnya, berarti luasnya sepertiga dari luas kotaknya. Nah, kotaknya sendiri ukurannya berapa? Yaitu ke sini 2, ke atas 4. Berarti 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Berarti 8/3. Sip. Sama nggak nih? Loh, sama kan? Gitu ya. Contoh lagi Mas. Boleh. Contoh lagi misalnya saya punya seperti ini nih. Garis. Saya bikin. Nah, seperti ini. Terus saya punya lagi. Sebentar. Di sini. Nah, gitu ya. Terus ada kurva. Nah, ini misalnya kurvanya gini. Sorry. Ada kurvanya gini. Oke, sip. Gitu ya. Terus di sininya min 2. Di sininya 2. Nah, di sininya berapa misalnya? 4. Gitu ya. Yang diarsir yang mana? Yang diarsir yang di dalamnya sini. Ini dia. Gitu ya. Luasnya gimana luasnya? Ya, kita bikin kotak nih, Kotaknya berarti ini ke sini. Ya, ini ke atas. Gak lurus, sorry. Gak lurus, kita bikin lurus deh. Oke, kita bikin lurus. Oke, sini. Ke sini. Oke, terus ke sini. Ya, terus ini ke sini. Ya, sip, nih kotaknya. Kita hitung ukurannya. Dari sini, dari min 2, sorry. Dari min 2 sampai 2 berapa panjangnya? Min 2 sampai 2 4. Ini juga tingginya 4, gitu kan? Jadi luasnya adalah, karena ini gunungnya, dalam gunung 2/3. 2/3 dari kotaknya, berarti sama aja 2/3 ukurannya 4 kali 4, gitu ya. Jadi 4 kali 4 16 kali 2 32. Jadi 32/3. Inilah luasnya. Paham ya? Oke. Oke, lanjut kembali. Ini kita akan mencari ya luas daerah yang dibatasi oleh kurva tertentu, tapi belum ada gambarnya nih. Kita harus menggambar dulu ya. Nah, masih ingat cara menggambarnya? Betul ya. Apa coba? Oke, sini yuk, sini yuk. Jika di sini diketahui soal seperti ini nih. Carilah luas dibatasi oleh Y sama X kuadrat min 2X min 3. Terus dibatasi sumbu X dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Berapa gitu ya luasnya ya. Berarti kita harus menggambar fungsi ini dulu. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Ingat, untuk menggambar fungsi kuadrat itu harus difaktorkan, gitu ya. Yuk, mari kita faktorkan. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3, gitu ya. Kalau difaktorin, ini bikin gini. Nah, gitu kan. Sininya X. Berapa kali berapa biar min 3, berapa tambah berapa biar min 2. Apa? Min 3 sama positif 1. Min 3 kali 1 min 3. Min 3 tambah 1 jadinya min 2 ya. Jadi yang ini, X yang ini biar 0 hasil sekian itu X-nya diganti dengan 3. Ini biar 0, X-nya diganti dengan min 1. Gitu ya. Sip. Kalau sudah ketemu 2X nya seperti ini, tinggal kalian bikin gambarnya. Oke, yuk. Kita bikin garisnya nih. Bikin garisnya. Ini sumbu X misalnya. Terus saya bikin sumbu Y nya. Nih sumbu Y misalnya, gitu ya. Sip.
Ini sumbu X, ini sumbu Y. Terus ini min 1 sama 3 taruh di mana? Di sini misalnya. Ini min 1. Sini 3 misalnya. 3. Terus dia akan dihubungkan ya. Jadi berupa garis lengkung nanti ya. Ingat karena ini X kuadratnya positif ya, X kuadratnya positif, nanti dia akan membukanya ke atas nih. Kayak gelas gitu ya, karena positif gini. Saya hubungkan nih sini. Ke sana terus ke sana gitu ya. Ini juga kalau diterusin ke sana terus. Gitu ya. Ini kurvanya. Terus dibatasi sumbu X. Ya, ini dia sumbu X teh. Ini dia sumbu X. Ya, ini sumbu X. Terus dibatasi X sama dengan 0, berarti X-nya dari sini ini 0. Terus X sama dengan 4, di sini misalnya 4. Ya, berarti mulai dari 0 sampai 4. Saya tarik garis. Ini dia. Jadi daerah arsilanya adalah yang di dalam batas itu. Kurva dibatasi sumbu X dari 0 sampai 4, berarti daerah sini. Ini dia. Oke, ini daerah yang pertama, yang kedua daerahnya sini. Jadi sebenarnya ada dua daerah ya. Kenapa dua daerah? Karena yang pertama ini ada di bawah, yang kedua ada di atas. Berarti nanti luasnya adalah daerah pertama tambah daerah yang kedua gitu ya. Berarti luasnya adalah sama dengan luas yang pertama ditambah dengan luas yang kedua gitu ya. Sip. Yuk. Luas yang pertama dulu nih. Yang pertama dari berapa nih? Dari 0 sampai 3. Dari 0 sampai 3. Fungsinya mana? Ya ini dia fungsinya, yaitu X kuadrat min 2X min 3 dx. Ditambah luas yang kedua. Ada yang kelupaan. Mana? Ini dia. Ini kan ada di bawah kurva. Di bawah sumbu X, berarti kasih apa? Negatif. Gitu ya. Sip. Terus yang kedua, mulai dari 3 sampai 4. Fungsinya apa? X kuadrat sama min 2X min 3 dx. Gitu ya. Minnya biarin di luar sini boleh, atau dikalikan ke dalam juga boleh. Jadi nanti 0 sampai 3 kalau saya kalikan ke dalam jadi min X kuadrat plus 2X plus 3 dx. Yang ini tetap 3 sampai 4 X kuadrat min 2X min 3 dx gitu ya. Yuk kita integralin. Kalau saya integralin jadi min 1 per 2 tambah 1 jadi 3 X pangkat 3 gitu kan. 2X diintegralin 2 per 2X kuadrat. 2 per 2 1, atau langsung X kuadrat aja. X kuadrat 3 integralnya 3X gitu kan. Masukin batasnya. Batasnya itu adalah dari 0 sampai 3 ya. Tambah yang ini yuk diintegralin X kuadrat jadi 1/3 X kuadrat min 2X yaitu min X kuadrat min 3 jadi min 3X ya kan. Masukin batasnya. Dari berapa? Dari 3 sampai 4. Yuk kita hitung. Kalau saya hitung yang ini masukin 3 dulu nih. 3 pangkat 3 27 kali min 1/3. Terus dulu deh min 1/3 dikali 27 gitu ya. Terus ini 3 dikuadratin 9 ditambah 9 ya. 3 kali X nya ganti 3 9 lagi. Seperti itu. Sip. Dikurangnya jika dimasukin 0. Ini paling gampang masukin 0. Yuk masukin 0, hasilnya 0. 0 semuanya. Hasilnya 0 gitu ya. Sip. Terus berikutnya ditambah. Oke. Sekarang ini dia, masukin 4. Ini bukan 2 ya, 3, sorry. Gitu ya, pangkat 3. 4 pangkat 3 64. Jadi 1/3 kali 64 kurangi. Yuk. 4 dikuadratin 16. 3 kali 4 12. Oke, sip. Sekarang kurangi 3 dimasukin di 3. 1/3 kali 3 pangkat 3 27 gitu kan ya. Kurangi dengan 3 kuadrat 9. Ini 3 kali 3 9. Oke, sampai sini kita sederhanakan. Yuk. Yang bisa dicoret. Ini coret nih. Coret gitu kan ya. Jadi berapa nih? 27 bagi 3 9. Ada minnya jadi ini min 9 gitu kan. Oke. Di sini min 9 ini 9 habis kan? Min 9 habis, sisanya tinggal 9. Bayang di sini sisanya 9. Gitu ya. 9. Terus kita hitung yang di sini. Ini yang bisa dicoret nih. Atau kita sederhanakan mana? Ini 64/3 udah tulis biarin, yaitu 64/3 udah biarin.
min 16 min 12, jadi totalnya min berapa tuh? Min 28. Tulis dulu min 28 gitu kan. Terus ini 27 bagi 3. 27 bagi 3 bisa dicoret nih. Coret. Jadi min 9 ya. Min 9 aja. 9 aja. Ini 9, ini min 9 kan habis nih. Ini 9, ini masih habis. Nah, tinggal min 9. Min ketemu jadi apa? Plus. Nah, plus 9. Ini plus 9 gitu ya. Kita hitung yuk yang bulat dulu. 9 tambah 9 18. 18 kurangi 28 jadi min 10. Jadi terus min 10. Min 10 terus di sini ini 64/3. Samakan penyebutnya juga boleh. Samakan 3 semua penyebutnya jadi 64. Samakan penyebut jadi 30 gitu ya. 64 kurangi 30 berapa? Betul 34/3 satuan luas. Inilah hasilnya satuan luas. Sip ya. Paham sampai sini? Oke. Sip. Yang belum ngerti diulangi lagi. Oke, enough. Masih integral luas, kita mencari luas yang dibatasi oleh dua kurva atau dua grafik ya. Ini dia ya. Carilah luas daerah yang dibatasi Y sama dengan X yang pertama dan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 grafik yang kedua serta dibatasi oleh sumbu X. Lihat, kalau garis Y sama dengan X nggak susah sebenarnya. Di video sebelumnya sudah pernah kita bahas. Kalau yang lupa ini dia contohnya. Ini ya, Y sama dengan X. Kalau positif nih ya, Y sama dengan KX. Kalau K-nya positif dia milihnya ke kanan nih. Kayak yang garis hijau. Kalau K-nya negatif dia milihnya ke kiri, kayak yang kuning ya. Yang jadi masalah adalah kita gambar ini sebenarnya Y sama dengan X kuadrat min 4 plus 4. Oke, yuk. Cara menggambarnya gimana nih kalau fungsi kuadrat? Kalau fungsi kuadrat cara menggambarnya adalah kalian faktorkan. Oke, yuk coba kita faktorkan ya. Kita jawab dulu nih JWB. Jawab. Yang ini, yang persamaan kuadrat kita faktorkan yang fungsi kuadrat X kuadrat min 4X ditambah 4. Kalau kita faktorkan jadinya gimana nih? Oke, begini gitu ya. X min 2 sama X min 2 juga gitu kan. Oke, ini biar 0 X nya diganti berapa? Diganti 2. Ini juga diganti 2. Oh, sama ternyata ya. Berarti nanti kurvanya adalah menyinggung sumbu X. Jadi kalau saya gambar ini nih, saya kasih kurvanya nih. Oke, terus saya gambar sumbu X nya. Seperti ini ya. Ini sumbu X misalnya. Ini sumbu Y. Kurvanya yang fungsi kuadratnya saya gambar gini. Hanya di titik 2 ya. X nya hanya menyinggung di X sama dengan 2 di sini misalnya. X sama dengan 2 gitu ya. Kalau saya gambar jadinya gini. Terus ini terus sana lagi. Seperti ini ya. Dia hanya menyinggung di titik X sama dengan 2. Sip. Ini adalah kurva dari Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Terus satu lagi, yang ini dia. Yang ini udah kita gambar barusan. Sekarang yang ini Y sama dengan X. Y sama dengan X kayak apa? Ya kayak yang hijau ini. Karena dia positif ya. Oke, kalau saya bikin garisnya jadi misalnya ini ya, dari sini saya bikin ke sini misalnya. Gitu ya. Ops, kayak gini misalnya. Sip, gitu ya. Sip. Ini garis Y sama dengan X. Yang hijau ini garis Y sama dengan X. Sorry. Oke. Yang hijau ini adalah garis Y sama dengan X, gitu ya. Sip. Terus dibatasi lagi oleh sumbu X. Dibatasi sumbu X. Mana? Ini dia sumbu X-nya. Berarti daerahnya yang mana nih? Daerahnya adalah yang tertutup yang kena 3 kurva ya. Dibatasi garis yang hijau, yang oranye juga yang putih, yaitu yang sumbu X ya. Berarti daerah yang di bawah ini, bukan yang di sini ya. Ingat, bukan yang di sini. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata dibatasi oleh sumbu X. Berarti sumbu X-nya harus kena.
yang di sini nih ya, yang di bawah. Jadi kalau saya arsir, ini sebenarnya ada 2 daerah nih, yang kecil nih ya, saya arsir pakai warna kuning deh, atau merah, biar jelas. Ini daerahnya, ini dia. Tapi ini sebenarnya ada 2 daerah ya, daerah yang utama terus dibatasi lagi ke sini nih. Ya, kenapa? Karena yang daerah yang pertama, misalnya ini daerah yang pertama, warna ini nih biru, ini daerah yang pertama, ini daerah yang kedua, gitu ya. Oke, daerah pertama dan daerah yang kedua. Ini jelas titiknya 0, 0. Ini 2 di sini. Ya, yang tengah-tengah ini berapa, gitu ya. Oke. Bagaimana cara mencari ini sebenarnya adalah titik potong ya. Mungkin secara kasat mata udah kelihatan nih 0, 2, ini 1. Tapi kalau secara ilmiah, kalau kita hitung, ini adalah titik potong antara misalnya ini Y1, ini Y2 misalnya ya. Ini garis yang pertama, nih kurva yang kedua, gitu kan. Jadi kalau mencari titik potongnya, tipot. Mencari tipot di mana ya carinya ya? Di sini aja deh, tipot. Titik potong. Tipotnya itu kita samakan tuh, yaitu Y1 sama dengan Y2 atau Y2 sama dengan Y1. Y2 nya mana? Itu dia X kuadrat min 4X ditambah dengan 4. Y1 nya apa? Y sama dengan ya X saja, gini boleh. Jadi nanti hasilnya X kuadrat geser, X geser jadi min X sama min 4X jadi min 5X ditambah 4 sama dengan apa sini? 0, gitu ya. Sip. Satu di sebelahnya lagi. Ini kalian faktorin nih. Yang tadinya X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0, kalian faktorin. Difaktorkan. Seperti ini ya. Jadi ini X min 4 sama X min 1 atau X min 1, X min 4. Jadi X nya sama dengan 4, X nya sama dengan 1. Di sini kira-kira yang X sama dengan 4 atau 1? Antara 0 sama 2 ya 1. Mas, terus 4-nya di mana? 4-nya tuh di sini nih. Kalau dilanjutin ini kan titik potong lagi ya. Dilanjutin ke bawah ke sini terus. Ya, inilah X-nya sama dengan 4. Jadi titik potongnya 2. Itu kalau mau secara ilmiah gitu. Walaupun tadi ditebak bisa ya 0, 2, tengahnya 1. Sip. Berarti ini luasnya ada 2 daerah. Luas yang pertama di sini, terus luas yang kedua di sini nih, yang kecil ini ya. Oke. Kenapa? Karena daerah yang pertama berbatasan dengan garis I yang hijau aja ya. Daerah yang kedua berbatasan dengan garis yang ini kuning ya, atau orange ini. Berarti nanti luasnya adalah 2 kali. Luasnya itu 2 kali. Berarti luas yang pertama ditambah dengan luas yang kedua. Luas yang pertama itu adalah integral dari 0 sampai 1. Fungsinya yang mana nih? Yang hijau. Mana yang hijau? Y sama dengan X. Berarti terus saja X dx ditambah luas yang kedua dari 1 sampai 2 ya kan ya. Fungsi yang mana? Ini yang kuning nih atau yang orange, yaitu X kuadrat min 4X ditambah dengan 4 dx. Yuk kita integralin. Kalau X integralnya apa? Setengah X kuadrat ya kan ya. Dimasukin batasnya dari 0 sampai 1. Kalau yang ini yuk integralnya apa nih? Seperti 3X pangkat 3 min 4X, jadi 2X kuadrat langsung ya. Ditambah dengan 4X. Dimasukin dari 0 sampai dari 1 sampai 2. Dari 1 sampai 2 gitu ya. Yuk. Ini kita masukin 1 dulu. Kalau kita masukin 1 pangkat 1 pangkat 2 1 kali setengah ya, setengah. Sip. Sekarang dimasukin 0 ya 0 gitu kan. Ditambah ini masukin 2 pangkat 3 8 kali sepertiga 8/3 langsung. Kurangi 2 kuadrat 4 kali 2 ada 8 ditambah lagi ada 8 ya kan. 2 kali 4 kali 2 ada 8. Masukin 1 pangkat 3 1 kali sepertiga 1/3 dikurangi 1 kuadrat 1 kali 2 2 ditambah 4 kali 1 4. Sip gitu ya. Kita hitung deh, setengah kurangi 0 setengah. Ini min 8 sama 8 habis. Ini thread gitu kan ya. Jadi yang keluar tinggal 8/3 nya. Oke, jadi ini plus 8/3. Yang ini kita hitung lagi. Ini min 1/3, tulis min 1/3 gitu kan ya.
min 2 tambah 4 jadi 2. Kasih keluar lagi min, jadi tinggal min 2 gitu ya. Sip. Kita samakan penyebutnya semuanya yuk. Samakan penyebutnya jadi berapa nih? 6 ya. Samakan penyebutnya semua jadi 6 per 6 semuanya. Per 6 semuanya. Lihat. Jadi 3 ya, ini jadi berapa nih? Kali 2 jadi 16. Nih di 2. Nih berapa nih yuk? 12. Gitu kan ya? Oke, kalau kita hitung, yuk kita hitung yuk. Kalau kita hitung nih jadinya 3 tambah 16 19 kurangi 2 17 kurangi 12 jadi 5. Nanti jawabannya adalah 5 per 6 ya. Satuan luas. Gitu ya. Sip. Paham ya? Paham. Oke. Bisa. Atau ini sebenarnya pakai aturan segitiga. Ini luas segitiga sebenarnya. Ini luas segitiga. Ini luas yang tadi kita udah ajarin ya. Bentuk istimewa juga bisa. Boleh ya. Oke, mau dibahas? Boleh, yuk sini yuk. Luas yang pertama. Oke, kita bahas. Kita garis dulu aja nih. Oke, kita batasin di sini. Kita batas di sini. Oke, biar nggak ngaco ya. Oke, ini yang pertama, luas pertama itu adalah luas segitiga. Luas yang pertama adalah luas segitiga. Luas segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alas nih, alasnya nih. Ini ke sini berapa? 1. Tingginya nih ke sini. Berapa ini kan? Y sama dengan X. Saat X-nya 1, berarti ini juga 1 ke sini. Nah, ini ke sini juga tingginya 1, berarti 1. 1 kali 1 kali setengah jadi setengah. Jadi luas yang pertama, ini dari yang pertama 1. Luas yang kedua. Luas yang kedua ini adalah kan kalau dibikin ini kotaknya nih, kotak kan? Kotak. Luas yang kedua itu sama 1/3. Luasnya 1/3 dari luas kotak. Berarti 1/3 dari luas kotak. Kotaknya mana nih? Ini ke sini berapa? 1. Ini 1, yang ke atasnya juga 1. Berarti nanti 1 kali 1, yaitu jadi berapa? 1/3. Tinggal tambahin luas yang pertama ditambah luas yang kedua. Jadi setengah ditambah 1/3, ya kan ya? Samakan penyebutnya jadi 6. Ini jadi 3, ini 2 gitu kan? Jadi jawabannya adalah 5/6 ya. Sama nggak? Ini dia, gitu ya. Sip, ini pakai cadas namanya, cara cerdasnya, gitu ya. Oke, paham ya? Oke, tapi yang penting kalian cara biasanya tahu dulu. Oke, gitu ya. Enough. Oke, yuk, kita lanjutkan ya. Sekarang integral luas masih sama, ini luas yang dibatasi 2 grafik juga, cuman agak sedikit beda soalnya. Saya baca dulu. Carilah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Kalau soal sebelumnya saya tambahin dibatasi juga oleh sumbu X. Kalau ini hanya dibatasi oleh 2 grafik secara langsung ya. Oke, gambar Y sama dengan X kalian sudah tahu, yaitu seperti ini. Nah, ini ya Y sama dengan X nih yang hijau. Ya, karena positif kannya di sini positif nilai X-nya, jadi seperti yang hijau. Terus yang Y sama X kuadrat min 4X plus 4 juga sudah pernah kita bahas gitu ya. Yuk, langsung aja kita jawab. 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 Oke. Kalau yang ini difaktorkan ya, yang kurva ini, yang kurva fungsi kuadrat kita faktorin. Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 4. Yuk, kita faktorkan. Kalau kita faktorkan jadinya Y sama dengan seperti ini. Berapa? X min 2 dan X min 2 gitu kan? Sama ya nilainya ya. Jadi ini X-nya sama-sama nilainya 2. Oke, jadi nanti kurvanya menyinggung ya, karena X-nya hanya 1. Jadi kalau saya bikin kurvanya, langsung aja. Oke. Ini sumbu Y-nya. Ini sumbu Y. Terus kita bikin sumbu X-nya.
ini sumbu X-nya. Terus yang ini gimana? X sama dengan 2 di mana kira-kira? X sama dengan 2 di sini deh kira-kira ya. Ini X sama dengan 2. Nah, kita gambar kurvanya pakai warna merah misalnya. Tarik, bikin seperti ini. Set, menyinggung. Aduh jelek ya. Ulangi. Oke, kita bikin lagi kurvanya. Ulangi. Ini. Seperti ini, gitu ya. Ini garis Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Terus garis yang ini sekarang, ini udah ya. Sekarang garis yang ini nih. Y sama dengan X. Ya mirip ini nih. Ya. Tarik garis lurus dari kiri ke kanan, ya. Dari kiri di bawah ke kanan atas. Saya tarik garis lurus. Ini dia. Oke, sip. Di sini ya, ini garis Y sama dengan X, ya. Udah, karena cuma dibatasi oleh dua kurva seperti ini, berarti daerahnya adalah daerah yang ada di dalam antara dua kurva itu. Mana kira-kira? Ya, ini dia daerahnya ya, daerah yang ada di dalam antara dua kurva. Berarti batasannya mana? Ini dia di sini. Di sini, dan di sini. Ini berapa? Caranya mencari titiknya berapa? Seperti sebelumnya, yaitu kita mencari tipot, yaitu titik potongnya. Oke, kita cari tipotnya deh di sini. Ya. Batasi sini. Misalnya ini sebagai Y1, ini Y2 boleh deh. Ini Y1H. Dibalik boleh. Ini Y1, ini Y2. Dibalik juga boleh, nggak masalah ya. Kita mencari tipot. Apa tipot? Betul ya, yang di rumah sakit itu ya. Itu pispot ya. Tipot itu titik potong. Jadi kita samakan ini. Y2 sama dengan Y1. Y2-nya X kuadrat min 4X plus 4. Y1-nya sama dengan X. Kalau saya jadikan satu ruas, jadi X kuadrat. X pindah jadi min X sama min 4X. Jadi totalnya min 5X ditambah 4 sama dengan 0. Gitu kan? Setelah itu difaktorin biasa seperti ini. Di sini X, ini juga X. Berapa kali berapa biar 4 yang jumlahnya min 5? Ya, min 1 sama min 4. Min 1 kali min 4, 4. Min 1 tambah min 4, 5. Berarti X-nya sama dengan berapa sini, 1. Ini X-nya sama dengan berapa? 4. Gitu ya. Sip. Oke. Jadi daerah yang di sini, titiknya di sini adalah 1, di sini adalah 4 ya. Ini 1, ini 4. Jadi luasnya nanti dari 1 sampai 4. Oke. Yang ini saya tutup. Oke, mari kita hitung luasnya. Jadi luas adalah luasnya integral dari 1 sampai 4. Caranya gimana? Ada dua grafik ini. Ingat di teori sebelumnya, yaitu fungsi yang atas atau grafik yang atas grafik yang atas kurangi grafik yang bawah. Gitu ya. Yang atas kurangi yang bawah. Oke, yuk kita lihat yang atas yang mana nih? Dari 1 sampai bukan 1 sampai 2 ya, tapi 1 sampai 4. Ini salah nih. 1 sampai 4. Oke. Atas kurangi bawah. Yang atas yang mana? Ini lihat posisinya. Di daerah arsiran ini, garis yang lebih di atas yang hijau. Ya, yang hijau berarti Y1. Garis yang lebih bawah mana? Yang merah. Berarti nanti yang Y1 kurang Y2. Berarti nanti satu yang pakai hijau nih, yang atas kurang yang bawah. Yang bawah itu yang merah. Oke. Kurangi ini dia. Ya kan ya. Posisinya X kuadrat min 4X plus 4. Gitu ya. DX. Yuk kita hitung. Kita sederhanakan dulu 1 sampai 4. Min X kuadrat kita tulis dulu min X kuadrat ya. Min ini X kuadrat, min X kuadrat. X kurangi min 4. Min. Jadi plus ya. Min 4 jadi plus 4. Plus 4 sama 1X ini. Plus 4X sama 1 jadi 5X. Ini min 4 ke sana ya. Min ketemu jadi min 4 dx. Setelah itu diintegralin. Yuk. Kalau kita integralin jadinya min seper, ini 2 jadi seperti 3x pangkat 3. 5x jadi 5 per 2x kuadrat. Min 4 jadi min 4x.
Nah, kita masukin batasnya. Nah, batasnya dari berapa nih? Batasnya dari 1 sampai 4. Yuk kita masukin 4 dulu. Masukin 4 pangkat 3 berapa? 64 kali sepertiga langsung, berarti min 64 per 3 gitu ya. Dimasukin ke sini 4 kuadrat berapa? 16 kali, atau 16 bagi 2 dulu deh. 16 bagi 2 ada 88 kali 5 40. Oke. 40. Terus yang ini min 4 kali 4 jadi min 16. Oke, dikurangi jika kita masukin 1 pangkat 3 1 kali min sepertiga jadi min sepertiga. Ini 1. Jadi 1 pangkat 2 1 tambah 5 per 2. Jadi 5 per 2 ya. 1 kali 5 per 2 5 per 2. Oke, 1 jadi min 4. Nah, hati-hati nih kalau dapat pecahan gini bikin emosi biasanya. Ya, jadi sini min 64 per 3. 40 kurangi 16 jadi berapa? 24 gitu ya. Min jadi apa? Plus. Jadi plus sepertiga gitu kan ya. Min 5 per 2 jadinya. Min 5 per 2 gitu ya. Ini min menjadi plus. Jadi plus berapa? 4. Yang bulat kita jumlahin dulu deh. 24 tambah 4 jadi 28. Yang pecahan ini, yang pecahan jadi berapa ini? Min 64 sini plus 1 berarti min 63 ya. Min 64 per 3 plus 1 berarti min 63 per 3. Nah gitu kan. Kurang lagi 5 per 2. Oke, 5 per 2 atau 2,5 boleh. Ini kita coret, bisa kita sederhanakan. Coret jadi berapa? 21 ya. 21. Jadi 28 kurangi 21 berapa yuk? 28 kurangi 21 jadi itu 7. Nah, 7 kurangi 5 per 2. Samakan penyebutnya boleh. 2. 7 kali 2 14. Kurangi 5 gitu ya. 14 kurangi 5 jadi berapa tuh? 9 ya. 9 per 2. Oh, berarti jawabnya 9 per 2 gitu ya. Satuan luas. Oke, gitu ya. Oke, ngitungnya pelan-pelan saja ya. Enough. Baik, untuk tugas yang kelima bisa kalian kerjakan 2 soal ini, yaitu yang berhubungan dengan luas daerah di bawah kurva yang bisa kita tentukan dengan integral tentu. Selamat mengerjakan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.